Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khassa ibadahul akhyar bitaufiqi fahassara lahumul izz wal fakhar wa maha min qulubihim zulmata siwa wa hubbal akhyar wa habahum bil hilmi wal ilmi was safa min sa'il akdar wassalatu wassalamu ala man tawajjahu Allah bitajil waqar wa nawara bi wujudihi jamil aqtar Sayyidina Muhammadin al-hati ala ta'atil karimil ghaffar an-nahi anitiba'il hawa wa nafsi wa syaitani wa kulli dhar wa ala alihi sadatil athhar wa ashabil kamalatil abrar salatan wa salaman nahuzu bihima kullal maqasidi wal awqar wa ghufranadz dzunubi lana wa li aqaribina wa lil badina wal khuddar amin ya rabbal alamin. Fa'aqulu nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadat wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata 'ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini Al-Fakir insyaallah akan melanjutkan kajian kitab Kifayatul Atqiyah wa Minhajul Asfiyah karya daripada Asy-Syekhul Imam Abi Bakar Ibn As-Sayyid Muhammad Syato Ad-Dimyati rahimahullahu ta'ala. Yang sudah disampaikan yaitu sekitar muqaddimah setelah Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pujian-pujian yang layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala keagungan dan segala keluhuran. Lalu beliau tak lupa membaca salawat kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salawat, bacaan salawat yang beliau catat di dalam kitab ini yaitu wassalatu wassalamu ala man tawajjahallahu bitajil waqar. Rahmat Allah dan salam Allah ala man tawajjahallahu bitajil waqar. Semoga dilimpahkan oleh Allah, dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang yang telah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mahkota kehormatan, mahkota kemuliaan, mahkota keagungan, yaitu mahkota yang mana tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mahkota tersebut kepada makhluk-makhluk yang lain. Tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mahkota tersebut kepada nabi-nabi yang lain. Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mahkota tersebut kepada utusan-utusan yang lain. Yang dimaksud dengan mahkota kehormatan di sini mahkota apa? Yaitu mahkota khatmul anbiya wal mursalin. Kedudukan yang istimewa sebagai penutup dari para nabi dan para rasul. Yang tidak akan ada lagi nabi maupun rasul setelah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau diutus di akhir zaman. Tapi kata Syekh Al-Imam Al-Busiri rahimahullah ta'ala, ilmu para nabi yang terdahulu diambil pancaran ilmunya, faid ilmunya dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kedudukan khatmul anbiya itu kedudukan yang sangat-sangat luar biasa tingginya. Maka kata beliau musannif rahimahullahu ta'ala alaman tawajjahallahu bitajil waqar wa nawwara biwujudihi jamil aqtar wa nawwara, dan Allah menerangi biwujudihi dengan adanya
Man tersebut yang dimaksud di sini yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jami al-aqtar, seluruh penjuru alam, diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cahayanya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulaka lama khalaqtul aflak. Jadi beliau itu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam aslul mawjudat, asal segala kejadian. Beliau disebut ayatul kubra, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung. Kenapa? Karena seluruh alam ini tidak akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala laulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak ada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata musannif, wa nawwara biwujudihi jamil aqtar. Siapakah beliau? Siapa orang yang dianugerahi mahkota kehormatan? Lalu siapa orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai cahaya bagi seluruh alam? Yaitu Sayyidina Muhammadin, panutan kita semua, tuan kita semua, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau di sini menyipati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan al-hati ala ta'atil karimil ghaffar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu al-hati ala ta'atil karimil ghaffar, yang selalu memberi semangat, memberi motivasi ala ta'atil karimil ghaffar, untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Karim dan yang Maha Ghaffar. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memberi arahan kepada para sahabat, selalu mengajak pada kebenaran. Karena memang beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan hak, untuk menyampaikan kebenaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap saat, setiap waktu memberikan arahan kepada keluarganya, arahan kepada sahabatnya. Kalau di rumah jadi panutan keluarga, kalau di masjid jadi panutan umat. Ketika beliau terjun ke ekonomi, setiap langkah-langkahnya dijadikan sebagai patokan halal dan haram. Nah, mana transaksi jual beli itu di dalam segala hal. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana, sungguh bukti, lakum bagi kalian, fi Rasulillah, dalam pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arti dalam pribadi itu berarti di dalam segala hal. Uswatun hasanah, jadi contoh yang baik, jadi suri teladan yang baik. Ya, kalau kita kan banyak kekurangan. Kita baik menurut umat, belum tentu baik menurut keluarga. Ya, kita bisa di bidang politik, tapi belum tentu bisa di bidang ekonomi. Ya, bisa di bidang ekonomi, belum tentu bisa di bidang-bidang yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu al-hati ala ta'atil karimil ghaffar, selalu memberi motivasi di dalam hal kebaikan. Kebaikan di dalam bab ubudiyah, kebaikan di dalam bab muamalah, kebaikan di dalam bab munakahah, bahkan kebaikan di bidang-bidang lain pun, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat ketika menyembelih. Ya, menyembelih itu di dalam ajaran Islam itu, menyembelih itu harus gimana? Menyembelih itu jangan sampai yang disembelih itu disiksa terlebih dahulu. Ya, maka dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada sahabat, ini pisaunya itu harus tajam supaya yang disembelih itu tidak tersiksa gitu. Ya, langsung mati. Gitu, langsung mati. Nah, selanjutnya anahi anitiba'il hawa wa nafsi wa syaitani wa kulli dhar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang selalu memberi peringatan, yang selalu mencegah
Anittiba'il hawa, dari mengikuti hawa dan nafsu. Itu Rasulullah SAW. Wasyaitani, mengikuti setan. Wa kulli dar, dan segala sesuatu yang memadaratkan. Itu Rasulullah SAW. Jadi sifat Sayyidina Muhammad SAW yang pertama, salah satunya yaitu selalu memberi motivasi untuk taat kepada Allah. Dan yang kedua, selalu mencegah supaya kita tidak mengikuti hawa, tidak mengikuti nafsu, tidak mengikuti setan, tidak mengikuti segala sesuatu yang memadaratkan kita. Hawa nafsu bahayanya luar biasa. Hawa nafsu itu satu alat yang mana setan bisa menggoda kita dengan alat tersebut. Nah, nanti dijelaskan di bab yang akan kita kaji nanti, insya Allah. Jadi ada seorang nabi melihat setan, dia bawa jala. Lalu ditanya oleh nabi tersebut, kamu itu bawa apa setan? Bawa jala. Itu buat apa? Buat menggoda manusia. Ya, jala itu nafsu itu. Kalau seandainya tidak ada alat di diri kita ya, untuk setan masuk itu, ya, setan nggak bakalan bisa. Makanya orang yang sudah meninggal, nafsunya sudah hilang, selesai, tidak akan digoda lagi oleh setan. Ya. Nafsu itu lebih bahaya daripada 70 setan. Nafsu. Makanya Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Manhajul Abidin kalau tidak salah. Di dalam kitab Manhajul Abidin beliau menjelaskan bahwa nafsu itu ibarat menggodanya kepada kita, ya. Mengelabuinya kita, nafsu itu ibarat godaannya saking kuatnya itu seperti harimau. Ketika kita melihat harimau mencengkram hewan buruannya, dicengkram, nggak bakalan dilepas. Kalau kita ganggu, dia akan marah. Seperti orang yang sudah hobinya kuat, susah. Orang kalau sudah kena minum minuman keras atau kena narkoba, kita kasih tahu agak sulit karena dia memang sudah candu, sudah kecanduan. Malah ketika kita ngajak dia udah jangan, ketika kita melarang dia udah jangan begitu, itu enggak bakalan langsung. Karena apa? Karena udah nafsunya. Orang yang suka judi susah dikasih tahu. Karena apa? Karena bersumber dari nafsu. Hobi itu kan dari bahasa Arab. Hobi itu cinta. Ya. Saya hobinya itu minum minuman keras. Saya sukanya itu. Kalau sudah masuk ke hobi, cinta susah. Jadi sekali lagi nafsu itu diibaratkan harimau yang tengah mencengkeram mangsanya. Jadi susah. Kecuali kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dia dikasih sesuatu yang membahagiakan luar biasa, atau dikasih sesuatu yang dia bikin sedih luar biasa. Misalkan dia lagi enak-enak mabok-mabokan, dia lagi enak di judi, kena musibah, apa saja musibahnya yang dia bikin hancur hatinya, insya Allah dia bisa balik dari kesesatannya ke jalan yang lurus, insya Allah. Adapun setan, godaannya itu ibarat anjing. Makanya inna kaida syaitan kana dhaifa di dalam Al-Qur'an. Mohon kalau salah tolong diluruskan. Sesungguhnya godaan setan itu sangat dhaif. Godaan setan itu sangat dhaif. Setan itu ibarat serigala. Kalau serigala itu kan kalau mau memangsa, mau memakan mangsanya, lagi ngejar mangsanya, itu bergerombol, banyakan gitu. Setan pun seperti itu.
Jadi kalau setan itu nyari yang, kalau nyari mangsa itu misalkan kambing yang lagi digembalakan. Itu mau menerkam mangsanya, itu nyari mangsa yang memisahkan diri. Makanya di dalam bab sholat berjamaah, ya, dalam bab sholat berjamaah itu dijelaskan, setan itu selalu mencari orang-orang yang memisahkan diri dari gerombolannya. Karena apa? Karena setan itu seperti serigala, dia yang nyari yang orang yang memisahkan diri. Nah, dia kejar. Terus untuk menghindar dari godaan setan, kita harus berdiri. Contoh misalkan, ketika kita dikejar anjing, kalau kita berdiri, anjing itu takut, balik lagi gitu, takut kalau dilawan. Tapi kalau justru kita lari, dia kejar, dia lawan, dia lari lagi, dia kejar, kita lari, dikejar, seperti itu. Itulah setan. Jadi kalau kita terus mengikuti apa yang dibisikkan setan, kita ikutin terus, maka setan itu akan semakin bertambah. Dia ngajak lagi, ini enak nih, ini dia menurut terus. Ya, di dalam kitab Tuhfatul Mardiyah kalau tidak salah, kitab Tuhfatul Mardiyah dihikayatkan ada 2 setan. Yang satu setannya gemuk, yang satu lagi setannya kurus. Ya, suatu ketika si setan gemuk sama si setan kurus ini ketemu nih. Ya, ditanya, kok ente kurus kenapa? Wah, gue bingung. Bingungnya kenapa? Setiap orang yang gue goda, yang ditugaskan oleh dunungan, oleh iblis, digoda, dia selalu dzikir terus kepada Allah. Mau makan baca bismillah, masuk rumah dia dzikir kepada Allah. Apa mau pakai baju, dzikir kepada Allah. Makanya aku nggak ikut. Makanya aku kurus itu karena dia selalu dzikir kepada Allah. Terus saya tanya, kenapa? Kok bisa gemuk seperti itu? Orang yang aku goda itu orang yang nggak suka dzikir kepada Allah. Pas mau makan dia nggak dzikir kepada Allah, aku ikut makan. Pakai baju nggak dzikir kepada Allah, aku pun ikut pakai baju. Masuk rumah, aku bisa ikut masuk rumah. Bahkan dia bersetubuh dengan istrinya pun, aku bisa ikut bersetubuh. Ya, itu kata setan yang gemuk itu. Ya, makanya setan itu kalahnya itu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi bahwa Rasulullah SAW itu selalu memberi peringatan, memberi motivasi kepada umatnya untuk selalu taat kepada Allah dan menjauhi yang dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.